Selamat siang, Pak. Selamat siang. Perkenalkan saya Ainul Yakin, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi D4 Kearsipan. Pada kesempatan ini, saya ingin melakukan wawancara singkat terkait sejarah pendirian Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. Terima kasih kesediaan Bapak meluangkan waktu. Untuk awal, saya mohon izin ya Pak untuk melakukan perekaman audio dan video untuk dokumentasi arsip sejarah lisan. Monggo. Boleh Bapak menyebutkan nama lengkap dan juga jabatan Bapak pada saat masih di Batan dulu, Pak? Baik, nama saya Sugeng Rahadi. Saat itu saya staf di Inspeksi Keselamatan Radiasi di BPTA. BPTA itu bagian dari Batan, yaitu Biro Pengawas Tenaga Atom. Oke. Bagaimana Pak awalnya Bapak mengetahui bahwa akan ada pembentukan lembaga baru yaitu Bapeten gitu Pak? Oke, berawal dari Undang-Undang 10 tahun 97, di mana di pasal 6 itu ada menyatakan bahwa nanti akan ada badan pengawas dan badan pelaksana. Nah, badan pelaksana itu sudah pasti nanti pada saat itu adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan. Sementara badan yang untuk mengawasi itu ada namanya Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. Nah, saat itulah dengan adanya amanat Undang-Undang 10, maka kemungkinan besar akan terjadi lembaga baru yang namanya Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Memang pada saat itu disebutkannya bahwa belum ada nama Bapeten, tapi adalah badan pengawas yang nanti fungsinya membuat peraturan, mengeluarkan perizinan dan melakukan inspeksi. Oke. Seperti apa proses transisi yang Bapak alami ketika akan berpindah dari Batan ke Bapeten waktu itu Pak? Ya, kebetulan pada saat itu ketika berdiri Undang-Undang 97 itu sudah sudah diterbitkan, tahun 99 itu sudah ada mau terjadi pembentukan badan tersebut yang nantinya akan pindah dari Batan. Nah, saat itu kebetulan saya dapat tugas belajar ke Australia. Nah, jadi transisinya memang saya belum tahu ketika mereka pindah, Bapeten pindah ke kantor yang baru, saya tidak ada di tempat karena saya masih di luar negeri. Tapi ketika saya pulang ke luar negeri, saya kebetulan ditempatkan di tempat yang baru, yaitu di bagian pengkajian. Nah, yang kantornya pindah dari dulu di Mampang Perapatan, pindah ke Tamrin, Jalan Tamrin nomor 8 di depan kedutaan Jepang. Itu. Jadi transisinya memang saya tidak tahu secara pasti, tapi ketika pindah itu nggak tahu. Tapi ketika nanti di dalam pelaksanaannya memang mungkin perlu banyak cerita lagi di situ. Oke. Kalau tantangan terbesar mungkin Pak, apa yang Bapak rasakan pada masa awal berdirinya Bapeten, baik dari sisi pekerjaan maupun penyesuaian terhadap lembaga yang baru gitu Pak? Ya, ini jelas tantangannya akan besar sekali ya. Dulu Bapeten atau BPTA itu cuma terdiri dari mungkin nggak lebih sampai 50 orang gitu. Tapi ketika jadi Bapeten dia lebih dari ratusan orang, bisa 200-an. Pada saat itu adalah seluruh anggota atau PNS yang ada di BPTA itu semua diambil menjadi pegawai Bapeten. Itu sekitar 50 orangan, tapi tidak semua memang ikut ke BPTA ke Bapeten. Sementara untuk yang lainnya seperti nanti untuk yang bersifat teknis seperti administrasi, keuangan, itu kan dulu BPTA menginduk pada Batan, di mana di sana sudah ada yang mengatur di Biro Umum. Nah, disitulah tantangan terbesarnya karena kami harus mengambil orang-orang non teknis dari luar Batan, seperti dari BP7, dari Kemensesnek dan macam-macam ya, untuk mengisi bagian-bagian yang nanti akan mengurus administrasi dan keuangan. Nah, itu tantangan terbesarnya di situ, karena kenapa? Kami yang biasa mengurusi teknis tiba-tiba diminta untuk mengurusi non teknis. Nah, ini jelas ilmu yang beda, maka kami terpaksa harus mengambil orang-orang yang di luar itu yang melalui perekrutan secara PNS juga. Jadi yang datang itu orang PNS semua, tapi dari lembaga-lembaga lain tadi seperti itu Sesnek dan sebagainya. Nah, itu tantangan terbesarnya karena dengan anggaran yang belum juga terlihat banyak. Oke. Kalau menurut Bapak, bagaimana Pak waktu itu suasana kerja dan semangat pegawai pada masa awal pembentukan lembaga itu seperti apa? Ya, ketika saya masuk di tahun 2020 pertengahan ya,
jadi pulang dari Australia 2000-an, ya situasi memang berbeda ya. Banyak orang yang tidak dikenal menurut saya. Karena kenapa? Saya datang ke situ dulu orang BPTA semua, tapi di situ kan sekarang ada orang yang di luar BPTA, dari mungkin ada di luar BPTA, ada dari Batan yang bukan BPTA. Jadi Batan dulu banyak, jadi banyak juga dari Batan yang bukan BPTA datang ke situ. Nah, jadi memang situasi di situ kita, kalau secara individual saya harus menyesuaikan kembali. Mungkin teman-teman lain juga menyesuaikan kembali untuk ritme kerja yang nanti dulu mungkin ada yang begini, ada yang mungkin ada yang sibuk, dulu ada yang nggak sibuk, sehingga nanti dipadukan gimana supaya Bapeten pada saat itu menjadi lembaga yang nanti bisa mendukung kerjanya. Dari tadi saya bilang membuat peraturan perizinan dan inspeksi. Nah, itu tantangan terbesarnya untuk memadukan orang-orang yang baru datang ya dengan orang yang dulu ini. Jadi membuat orkestra yang bagus itu supaya Bapeten berjalan lancar, itu yang menurut saya tantangan terbesar untuk pimpinan Bapeten pada saat itu. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktu yang cerita yang telah diberikan. Informasi ini sangat berharga Pak bagi kami, untuk dokumentasi sejarah lisan pendirian Bapeten. Mungkin di lain kesempatan kita dapat melanjutkan wawancara untuk menggali lebih dalam pengalaman Bapak pada masa atau periode berikutnya gitu. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih juga.